wabarakatuh. Nama saya Wawat Sugiawati. Saat ini saya adalah mahasiswa PBD dalam jabatan Universitas Negeri Semarang yang akan melakukan video praktek pembelajaran untuk mata pelajaran pelayanan farmasi di kelas 11 Farmasi SMK Negeri 7 Bandung. Berikut videonya, selamat menyimak. Berikut kartu ujian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa, cerdas, bening hati, Allahu Akbar, ya. Tetap semangat meskipun dari rumah, ya. Baik, sebelum kita mulai, hari ini tanggal 18 Oktober, hari Senin, ketemu lagi bersama mata pelajaran pelayanan farmasi sub teknik pembuatan sediaan obat. Baik, sebelum kita mulai, Ibu minta silahkan Ilham untuk mimpin doa. Mangga Ilham. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik Ilham, terima kasih telah memimpin doa untuk pagi ini. Semoga kalian sehat selalu, cerah selalu, dan semangat selalu meskipun belajar dari rumah. Baik anak-anak, untuk absen, tadi Ibu udah ngabsen di WA Group ya, jadi Ibu tidak akan ngabsen di Zoom meeting ini. Jadi dianggap yang hadir itu adalah yang di WA Group sudah absen, mudah-mudahan sudah semua, mungkin ini baru 29 orang, insya Allah nanti menyusul, mudah-mudahan sehat semua, hadir semua. Ya, baik seperti yang minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang membuat sediaan obat bentuk emulsi. Nah, untuk membuat sediaan obat bentuk emulsi ini, izinkan Ibu untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah terlihat di sini, hari ini Ibu, kita akan membahas sediaan obat bentuk emulsi. Ya, di mana sediaan obat bentuk emulsi ini seperti minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa KD-nya itu adalah menetapkan sediaan obat bentuk emulsi dan membuat sediaan obat bentuk emulsi. Selanjutnya, ini tujuan pembelajarannya diharapkan melalui pembelajaran berbasis proyek ini, metode pengamatan, praktikum, serta berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, diharapkan kalian bisa menetapkan sediaan obat bentuk emulsi dengan baik, mengevaluasi sediaan obat emulsi dengan baik, dan membuat sediaan emulsi dengan baik, serta menunjukkan kestabilan sediaan obat bentuk emulsi dengan baik. Ya, tentunya dengan kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya, ini di sini Ibu sebelum kita mulai, ini Ibu akan mereview minggu kemarin tentang apa saja komponen dari emulsi. Jadi coba siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama Ibu. Komponen apa saja dalam suatu sediaan emulsi? Selanjutnya, pertanyaannya ada berapa teori emulsi? Minggu kemarin kita sudah bahas tentang teori terjadinya emulsi. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan siapa? Reva, silahkan Reva. Ada berapa? Ada apa aja? Teori permukaan atau surface tension, ada teori orientasi bentuk baji, ada teori
interpartial film atau teori plastik film. Yang terakhir, teori elektrik double layer atau lapisan listrik rangkaian. Ya, betul sekali. Terima kasih Revina. Poin buat Revina telah menjawab pretestnya ya. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab mereview Ibu tentang ada berapa jenis suspending agent yang digunakan untuk membuat emulsi? Ada berapa jenis? Sediaan emulsi? Memakai Marina? Yang pernah? Pernah Ibu pernah pakai Marina. Ya, ini mungkin lembut ya di kulitnya ya, apalagi ini krim. Krim ini tiap hari pasti yang perempuan memakai ya, kayak Pond's ya, krim wajah dan sebagainya. Ada juga yang pernah melihat ini Scott Emulsion? Mungkin ada yang pernah mencoba atau minum? Pernah? Ilham di mana? Iya, waktu kecil, Bu. Oh, waktu kecil ya. Ini sebagai obat apa Ilham? Biasanya Scott Emulsion ini. Obat apa, Ham? Apa, Bu? Yang Scott Emulsion ini obat apa? Penambah? Ya, penambah nafsu makan ya, betul. Ini merupakan salah satu contoh sediaan emulsi yang beredar di pasaran ya. Ada Marinol kah yang mau bisa membuat sediaan di atas? Kira-kira alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat sediaan di atas dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat sediaan emulsi tersebut, bagaimana metode pembuatannya, serta bentuk emulsi yang stabil itu yang bagaimana. Nah, hari ini yang akan kita pelajari tentang ini ya. Nah, untuk menjawab silahkan dibagi kelompok. Jadi Ibu nggak akan breakout Zoom-nya. Silakan dibagi kelompok. Nah, setelah kalian dibagi kelompok, mungkin kemarin kalian sudah mendesain perencanaan proyek. Ditentukan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk membuat emulsi ini, bahan apa saja yang harus disiapkan, bagaimana proses pembuatan sediaan obat tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini alatnya. Silahkan cari alat di sini yang ada di rumah kalian. Tidak memberatkan karena ini sedang pandemi, jadi gunakanlah alat-alat yang ada di rumah untuk membuat sediaan emulsi ini. Di sini Ibu ada contoh formula. Apakah slide-nya berpindah, anak-anak? Berpindah, Bu. Di sini ada contoh formula di mana menggunakan minyak yang ada di rumah. Di sini Ibu minyaknya hanya minyak saja, tidak ditampilkan minyak apa. Silahkan sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kira-kira minyak apa yang ada di rumah kalian. Lalu emulgatornya di sini Ibu menggunakan emulgator alam, di sini kuning telur. Nah, kuning telur ini kan ada banyak. Ada kuning telur ayam ini ada ayam negeri, ayam kampung, ada telur bebek ya, ada telur puyuh mungkin ya yang punya puyuh gitu ya. Jadi silahkan gunakan minyak dan emulgator yang ada di rumah untuk membuat proyek sediaan emulsi ini ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada, baik. Kalau sudah cukup jelas, dilanjutkan. Dikenal dengan 3 metode pembuatan, di mana metode pembuatan emulsi ini ada metode gem kering atau metode kontinental, ada metode gem basah atau metode nutris, ada juga metode botol pour base. Nah, ini Ibu sudah share di YouTube sama di Google Drive. Silahkan kalian akses, silahkan kalian pelajari nanti sebelum kalian membuat proyeknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktekkan proses pembuatan emulsi metode ketiga. Metode ketiga ini adalah metode botol pour base. Untuk contohnya, Ibu akan membuat losio benjoat di mana resep standarnya ada di Formularium Nasional edisi 2. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat losio benjoat sebanyak 100 ml. Untuk membuat losio benjoat 100 ml diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, asidum alenikum sebanyak 25 ml, benjoat sebanyak 2 gram, air sama banyak benjoat di sini 2 ml, ada TA 500 mg dan aquades. Nanti diadukkan sampai 100 ml. Nah, adapun untuk alat-alatnya ada mortir dan stamper, ada mortir juga, cawan penguap, kaca arloji dan sebagainya. Nah, di sini
karena menggunakan botol Forbes, jadi alat-alat ini tidak digunakan. Nah, hanya menggunakan botol yang sudah dikalibrasi sebanyak 60 ml dan menggunakan air panas, karena metode botol Forbes ini menggunakan botol panas. Nah, ini botolnya sudah dikalibrasi, sudah dipanaskan juga dan siap digunakan untuk pembuatan lesco benjoas ini. Baik, pertama-tama setelah botolnya dikalibrasi, yang pertama dimasukkan adalah asidum valenicum sebagai minyaknya ke dalam botol sebanyak 25 ml. Lalu PEA sebanyak 500 mg. Boleh dengan bantuan batang pengaduk agar tidak tumpah kemana-mana. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah benjoas. Kenapa benjoas terakhir? Karena ini kan udah menguap ya, ini juga ditutup sehingga dimasukinya terakhir sebelum membuat korpus emulsi. Nah, jika sudah, tambahkan air aqua sama banyak benjoas, yaitu 2 ml. Setelah itu, karena ini untuk zat yang mudah menguap, botol ditutup dan dikocok kuat terputus-putus sampai terbentuk korpus emulsi. Nih, ini sudah terbentuk korpus emulsi di mana warnanya putih susu. Nah, ini ya sudah terlihat putih susu. Setelah itu, setelah terbentuk putih susu, maka diadukkan dengan aquades sampai batas kalibrasi tadi, sampai 60 ml. Jika sudah sampai 60 ml, botol ditutup kembali dan dikocok kembali. Kocok, jika sudah, nah ini kan jadi putih susu ya, berarti ini sudah terbentuk emulsinya, karena emulsi itu cirinya terbentuk korpus emulsi yang berwarna putih susu. Ini sudah ya, karena botolnya coklat. Untuk membuktikan ini putih susu atau enggak, bisa dituang ke sini, ke cairan penguap. Coba dilihat anak-anak tuh, jadi warnanya tadi putih susu. Asalnya campuran antara asidum valenicum dengan benjoas. Sekarang warnanya putih susu. Nah, setelah itu terakhir kita beri etiket. Ya. Beri etiket, karena ini obat luar, maka etiketnya etiket warna biru. Etiket warna biru, dan jangan lupa sediaan emulsi ini wajib menggunakan label kocok dahulu. Berikut adalah contoh emulsi dengan metode ketiga botol Forbes. Di sini lesco benjoas sebanyak 60 ml. Semoga bisa dimengerti, kalian juga bisa mempraktekannya nanti kalau sekolah di lab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini metode pembuatan ada tugas mandiri. Jadi tugas mandirinya itu silahkan kalian bikin jurnal dari video yang sudah disampaikan tadi, ya. Silahkan bikin jurnalnya seperti biasa, ada perhitungan bahan, alat yang digunakan, penimbangan bahan, metode, kemasan, etiket, dan label. Seperti kalian membuat jurnal seperti biasanya, format jurnal ada di LKPD yang sudah Ibu share di Google Class, ya, seperti itu. Classroom. Selanjutnya, apakah PowerPoint-nya sudah tampil, Nak? Sudah, Bu. Ini ada jurnal penelitian terbaru, ya, di mana ini adalah sebagai referensi kalian untuk membuat proyek tersebut. Jadi baca dulu, di sini ada tentang membandingkan beberapa telur, ada telur ayam kampung, telur ayam negeri, ya. Di sini ada, silahkan baca jurnal untuk referensi kalian membuat proyek ini, ya. Selanjutnya, ini ada kerusakan emulsi, dijelaskan sudah jelas di bahan ajar, di mana kerusakan emulsi ini ada koalesensi, ada creaming, ada breaking, ya. Nanti proyek atau produk yang kalian hasilkan, emulsinya ini termasuk kemana? Apakah good emulsion
Apakah koalescensi, apakah creaming, atau breaking. Ya, seperti itu. Selanjutnya nanti dicari, diteliti kerusakan emulsinya masuk ke mana. Ya, silahkan dibuat memonitoring pekerjaan kalian. Jadi jangan sampai kalian ini saling mengandalkan. Ini contoh pembuatan jadwalnya, di mana kalian rencanakan karena ibu-ibu dari bulan September ya sudah. Ini contoh yang ibu ya, misal ibu membuat rencana di tanggal 1 September seperti itu. Kalau kalian kan sekarang mulainya waktu kemarin Oktober ya, dan akan ditampilkan sekarang tanggal 18 Oktober. Jadi pembagiannya harus jelas sehingga tidak saling mengandalkan satu sama lainnya. Selanjutnya, Ibu sudah memonitoring keaktifan perkembangan proyek ini untuk beberapa kelompok. Kemarin juga Ibu sudah memonitoring salah satu kelompok. Ini akan memonitoring proyek yang kalian laksanakan di kelompok 4 ini. Ya. Nah, adapun proyek yang kalian laksanakan adalah membuat sediaan obat bentuk emulsi ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu kira-kira minyak apa yang kalian gunakan untuk proyek ini. Ya. Oh, minyak kelapa. Kenapa dipilih minyak kelapa, Agus? Kenapa? Karena mau beli apa tuh? Oh iya, iya. Di rumahnya ada minyak kelapa ya. Pokoknya yang tidak memberatkan, usahakan tidak memberatkan, tapi yang ada di rumah ya. Kalau emulgatornya menggunakan apa? Menggunakan apa emulgator? Telur ayam. Kenapa menggunakan telur ayam? Kenapa digunakan telur ayam? Apakah yang ada di rumahnya itu? Telur ayamnya yang negeri atau yang kampung, nak? Oh, yang negeri, siap. Terus apa ada kendala selama proses pembuatan proyek ini? Ada kendala? Tidak ada kendala. Tapi kalau ada video itu waktunya. Oh iya, pembuatan videonya lumayan, gak apa-apa, nanti kalian akan lebih ahli dalam membuat video ya. Selain bisa membuat emosi, juga bisa membuat video. Terus pembagian tugasnya gimana? Pembagian tugasnya? Pembagian tugasnya Bu dilakukan dengan mengklasifikasikan tugas, Hmm. kemudian diundi di grup diskusi. Oh iya iya. Ya, pokoknya semuanya harus bekerja, tidak boleh saling mengandalkan. Meskipun lagi pandemi harus tetap semangat. Jangan si itu aja yang ngerjain, jangan. Kak Sabrina aja yang ngerjain, jangan. Tapi semua kerjasama ya. Minta kerjasamanya meskipun belajar dari rumah masing-masing. Intinya itu ya. Kalau ada apa-apa, nanti kalau ada kendala. 4 ya, siap-siap pemaparan waktu maksimal 20 menit. Ya, silahkan kelompok 4, Mangga. Siapa yang akan share screen? Kelompok 4, Sabrina, Bu. Agus, Lijikri. Bukan kelompok 4. Oh, kelompok 5 ya? Ya, Bu. Ya, enggak, kelompok 5, Mangga. Silahkan share screen. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Tolong yang lainnya memperhatikan ya. Dengan cermat, supaya dibandingkan antara hasil kelompok 5 ini dengan kelompok kalian. Jadi nanti kalian ada perbandingan antara kelompok yang kalian kerjakan dengan ini. Belum Sabrina, belum tampil. Belum tampil. Ya, sambil nunggu Sabrina tampil, Ibu share screenshot. Yang bertugas melakukan praktek membuat sediaan emulsi dengan metode konkret. Ada rekan saya pula, Muhammad Agus Firmansyah, yang bertugas untuk membuat sediaan emulsi melalui metode Gombasa. Dan juga ada Revilia Hoirun Miska, yang bertugas untuk mengerjakan jurnal resep 1 dan resep 2. Baik, berikut adalah jadwal proyek dari kelompok 5. Yang pertama, diskusi dan membuat perencanaan dilaksanakan pada tanggal 19 September. Yang kedua, pembuatan jurnal sediaan emulsi dilaksanakan pada tanggal 20 September. Yang ketiga, pelaksanaan praktik dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 September. Yang keempat, pembuatan dan pengeditan video
dilaksanakan pada tanggal 21 September. Yang terakhir, pembuatan PowerPoint dilaksanakan pada tanggal 22 September. Berikut adalah resep atau formula dengan kelompok yang kalian buat juga nanti. Jadi ada perbandingannya. Nanti apabila ada yang berbeda, silahkan tanyakan ke kelompok 5. Ya. Terima kasih kelompok 5 atas videonya, bagus sekali. Ya, silahkan dilanjutkan. Berikut ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan kuning telur ayam ke dalam mangkuk. Ketiga, tambahkan oleum kokos sebanyak 60 ml setara dengan 4 sendok makan. Ya. Keempat, aduk dengan menggunakan sendok sampai homogen. Kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml. Dan yang terakhir, campur dengan mixer sampai terbentuk emulsi. Ya. Itulah langkah-langkahnya. Ya. Ini untuk yang kedua, ya. Izin untuk menyampaikan hasil praktik resep emulsi yang kedua, yaitu menggunakan metode gombasa. Untuk alat dan bahan ada 100 ml oleum kokos atau minyak kelapa, 1 buah kuning telur ayam, 60 ml aqua distillata, 1 buah gelas, dan blender. Tadi kalau yang pertama menggunakan mixer, kalau ini yang kedua menggunakan blender, ya. Baik. Tunggu sampai 24 jam. Berikut adalah kerusakan emulsi. Pada resep 1 yang menggunakan metode gom kering, setelah sediaan emulsi didiamkan selama 24 jam, sediaan emulsi tersebut mengalami kerusakan creaming, yaitu zat terdispersi memiliki bobot yang lebih besar daripada zat terdispersi, sehingga terlihat memisah seperti menjadi 2 lapisan. Namun setelah sediaan emulsi diaduk atau dikocok, sediaan dapat terdispersi kembali. Pada resep 2 yang menggunakan metode gom basah, setelah sediaan emulsi didiamkan selama 24 jam, sediaan emulsi terpisah menjadi 2 lapisan yang sama banyak, namun setelah dikocok atau diaduk kembali, sediaan emulsi dapat terdispersi seperti semula. Kesimpulannya yaitu kedua sediaan emulsi pada resep 1 dan 2 mengalami kerusakan creaming. Untuk kelompok 5 ini, kesimpulannya apa dari hasil proyeknya? Baik, izin menjawab, Bu. Ya, silakan Agus. Kesimpulannya, kuning telur ayam dapat menjadi emulgator yang baik karena dapat menghasilkan warna putih susu yang sempurna dari fase minyak dan fase air yang terdispersi. Dari percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa resep 2 lebih baik dari resep 1. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari warna hasil sediaan emulsi tersebut. Pada resep 2, warna emulsi yang dihasilkan lebih terang dibanding emulsi resep 1. Iya, baik. Coba lihat Ibu formulanya, tadi Ibu belum terlihat formula antara resep 1 dan resep 2, perbandingannya kayak gimana? Apakah ada kendala selama kalian melakukan proyek membuat emulsi ini? Kalau dalam pembuatan emulsi tidak ada kendala, Bu. Tapi yang ada kendala itu dalam proses pengeditan videonya, Bu, membutuhkan proses waktu pembuatan video. Ya, cukup waktu yang lama. Oh iya, proses pembuatan video ya. Nah, mudah-mudahan ya selain kalian bisa membuat sediaan obat emulsi, nah proses editing video, membuat video itu juga merupakan ilmu tambahan kalian. Jadi seorang farmasis juga jangan hanya membuat obat saja, tapi kita juga harus up to date terhadap teknologi-teknologi yang baru gitu ya, misal kayak pembuatan video, editing video ya gitu, itu juga ilmu baru. Insya Allah bermanfaat sekali, bukan hanya di mata pelajaran ini aja, tapi untuk mata pelajaran yang lainnya ya. Baik, sudah, silahkan ditutup untuk kelompok 5.
Sangat bagus sekali presentasinya, mulai dari PPT-nya terlihat dengan baik, tampilannya bagus, terus ada fotonya juga, ada videonya juga, ya sangat bagus sekali. Berikan aplaus buat kelompok 5. Ya, si Ibu sangat mengapresiasi sekali. Silahkan. Nah, di situ kan ada creaming. Apa yang dimaksud dengan creaming secara... Terima kasih. Ya, silahkan. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya kelompok 2? Langsung Boleh ya. langsung dijawab, Bu? Oh, langsung. Ya, mangga silahkan. Pertanyaan sama, saya akan jawab ya. Jadi kerusakan emosi itu ada 4 jenis seperti yang dijelaskan tadi di PPT, ada 4. Nah, salah satunya creaming. Creaming itu kerusakan emosi yang ditandai dengan terpisahnya zat terdispersi dan zat terdispersi menjadi 2 lapisan. Tapi kerusakan ini tidak bersifat permanen, sehingga dapat dilakukan pencegahan dengan cara mengaduk atau mengocok dengan botol sediaan. Ya, sudah cukup jelas, Salma? Sudah, Bu. Terima Silakan. kasih. Ya, silakan ada lagi. Saya Bu Najwa Sahara dari kelompok 3. Ya, silakan. Najwa. Apa perbedaan metode gom basah dan metode gom kering? Baik, pertanyaan dari Najwa akan dijawab oleh saya. Perbedaan dari kedua metode tersebut bisa dilihat dari langkah awal pembuatannya. Apabila metode gom basah, pembuatan awalnya dengan cara mencampur emulgator dengan air terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan minyak. Apabila metode gom kering, mencampur emulgator terlebih dahulu dengan minyak, baru ditambahkan air. Bisa dimengerti? Sudah cukup, Najwa? Cukup, Bu. Terima kasih. Iya, ya. Semoga tidak puas ya dengan jawabannya, biar kalian membaca terus, menggali terus informasi yang lebih. Ya, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain untuk kelompok 5? Atau sudah cukup jelas? Ibu kembalikan ke moderator kelompok 5. Silahkan. Pemaparan materi dari kelompok 5 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bila terdapat banyak kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selanjutnya penguatan dari Ibu. Jadi dalam membuat suatu emulsi ini, pemilihan suatu emulgator merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan oleh seorang farmasis. Karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator. Jadi ini ada emulgator ini mekanisme kerjanya di mana dapat menurunkan tegangan antarmuka yang terjadi antara air dan minyak serta membentuk lapisan film pada permukaan fase terdispersi. Ya, jadi ini ya intinya untuk suatu sediaan emulsi. Jadi tadi emulgator yang digunakan oleh kelompok 5 adalah emulgator alam yang ada di rumah, yaitu kuning telur ayam. Ya, seperti itu. Selanjutnya, siap-siap semua, ada kuisis seperti dikatakan di awal, bahwa kita ada tadi ada pretest, ada post-test. Ya, jadi link kuisis akan Ibu share di WA group. Sudah Ibu share di WA group sebentar. Link kuisisnya. Silahkan mulai. Nanti sebentar. Apakah suara Ibu masih terdengar dengan jelas? Masih, Bu. Sedang dilaksanakan pretest dengan kuisis.
Zikri. Ya, selamat kepada yang pertama Rizikri Khairul Ilham, yang kedua Wildan, yang ketiga Rizka Nur. Selamat ya. Pertemuan selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa PTM, praktikum langsung membuat sediaan obat bentuk emulsi di laboratorium SMKN 7 Bandung secara mandiri. Ya, seperti itu. Ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu minta Yuki untuk memimpin doa penutup. Silahkan Yuki untuk memimpin doa. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Halo. Ini sudah selesai, alangkah baiknya kita. Ya, Bu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat, jaga prokes. Meskipun lagi pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, tolong Ibu mau screenshot dulu, foto dulu ya.